Oke, Bang Budi ya, Budi Bekat ya. Ini kan pertanyaan lu soal eh, kenapa sih vanishing point-nya nggak nyambung gitu kan ya? Itu titik hilangnya, vanishing point-nya ya. Nah, kayak gini kan. Aku lagi latihan perspektif dari gambar gerobak ini dan aku menuju nggak kejanggalan karena titik hilangnya nggak ketemu tempat yang sama. Kan keliru dengan hal menarik garis atau ada hal yang mungkin belum diketahui dalam perspektif. Habis itu, eh lu udah nonton videonya Bang Mibam juga kan? Ini eh aku sempat kepikiran sama video Bang Mibam yang ini. Di situ bilang kalau emang nggak semua garisnya harus ketemu di titik yang sama, tapi tetap ketemuan di garis lurus tengahnya yang merah. Sementara ini nggak ketemuan di garis tengah dan lagi di sini kan objeknya satu, cuma gerobak nggak kayak contoh yang ada di video. Saya butuh pencerahan dan ilmu baru untuk memahami ini. Oke. Nah terus hasil praktek lu tuh di sini. Nah di sini ya. Oke. Nah apa yang salah dari sini? Ya. Jadi pertama lu tentuin apa horizontal line. Nah ini lu dari horizontal aja udah salah nempatinnya gitu. Nah kenapa salah? Berarti lu belum paham nih fungsi eye level ini apa gitu. Eye level seperti yang dijelasin di videonya Bang Nibam ya, itu adalah untuk nentuin ya batas. Kalau gue sih ngomongnya biasanya batas daratan sama langit gitu ya. Nah ini malah ya sih. Nah kayak gini nih. Nah itu kan naruhnya di sini nih. Ya enggak, ini salah dong. Berarti rumahnya terbang dong gitu. Naruhnya di sini nih. Ini batas batas akhir dari tanah bisa menapak tuh di sini. Gitu. Jadi kan rumah menapak nih. Gitu. Nah kalau di sini salah. Soalnya placement groundnya jadi nggak bener gitu. Nah, jadi kira-kira groundnya nih di sini sedikit nih. Ini ya. Nah ini ujung atas, ujung akhir dari ground gitu. Nah ini bedanya cuma dikit kan, tapi dikit gini aja bisa ngaruh bang, gitu ya. Bang Budi ya. Nah, selanjutnya yang lo butuhkan adalah dari simplify dari si ininya nih. Eh, siapa sih? Gerobaknya. Nah, kayak gini nih. Gue coba coret-coret bentar ya. Oke, nah kayak gini nih. Jadi, dalam planning penempatan barang ya, dalam perspektif gitu, lu selalu abaikan semua detail dulu gitu. Semuanya dikemas dalam kotak gitu ya. Ya bukan kotak kubus sama sisi semua ya. Kotak bisa jadi balok, bisa jadi yang ininya panjang lebarnya bisa beda-beda di balok gitu kan ya. Nah, kenapa harus jadi balok dulu? Karena ini yang paling gampang dikontrolnya dalam sebuah ruang perspektif. Kalau langsung gambar gerobak itu capek apa berencananya gitu. Nah, jadi semuanya disimplifikasi dalam bentuk kotak ini dan nggak perlu detail juga ya. Ini bisa lo abaikan nih, gini nih. Detail-detail di dalam ini bisa lo abaikan dulu gitu. Pokoknya segala sesuatunya ditempatkan dalam ruang dulu. Nah, habis itu kesalahan lo adalah naruh vanishing point-nya. Nah, kayak gini nih. Di vanishing point itu ada itu misalnya. Nah, ini bikinnya gimana? Gue udah ada template-templatenya ya gitu. Pakai brush di ini di apa di CSP Visual Studio Paint, terus gue tinggal ini aja. Nah kan kita udah punya level nih, jadi finishing point yang utama dia harus ada di level ya, harus harus ada. Kalau kalau nggak ada di level dia nggak nyambung gitu. Nah kayak gini kan, udah sisanya tinggal cari aja nih mana titik persinggungannya. Nah titik persinggungannya. Nah ini setelah gue cek ya Bang Budi, ini juga memang nggak nyambung tuh ya, atas bawahnya nggak nyambung tuh ya. Gue kan ngikutin patokan yang bawah aja tuh, tapi yang atasnya memang nggak kena. Miring dikit gitu. Nah, terus solusi gimana? Solusinya ya udah gue kompromi aja, gue ikutin dancing point murninya aja. Jadi
Gue nggak ngikutin ininya persis patokan, tapi bikin patokan sendiri lagi aja, dalam dalam baloknya gitu, dalam kotaknya gitu kan. Nah, tapi bukan artinya lo boleh ada satu lagi di sini nih buat nyesuaiin. Nah, ini yang jadi salah. Gitu. Nah, begitu tuh. Ya. Nah, terus untuk yang kedua, finishing point yang kedua, nah, kenapa yang harus 2 point perspektif? Jadi, kalau 1 point dia bakal wujudnya gitu. Nah, kayak gini bang. Jadi kalau 1 point, aksisnya, jadi kan di kubus itu ada 3 aksis ya. Ini, atas kiri kanan, atas bawah, sama depan belakangan nih. Gitu. Nah, kalau 1 point, patokannya ininya 190 derajat nih. Gitu ya. Nah, jadi hasilnya kaku gini kan. Gitu. Kamu akan satu titik ini aja. Tapi ini yang paling sederhana untuk dipelajari gitu ya. Nah, kalau untuk koin, dia dia aksisnya beloknya dua nih, ya. Yang kiri kanan sama depan belakang nih belok, tapi atas bawahnya lurus-lurus aja tuh ya. Gitu ya. Nah, tapi kalau 3 point, tiga-tiga aksisnya belok ya. Nah, bisa kelihatan nggak ya? Tiga-tiga aksisnya belok. Nah, kalau dalam kasus ini aksis ketiganya lurus bisa, belok bisa, tapi juga beloknya juga cuma dikit sih gitu ya. Nah, makanya gue bikin jadi ini 3 point gitu. Nah, Nah, poin ketiga, aduh pusing ya dari gini ya. Nah, poin ketiga ada di mana? Dia ada di bawah, jauh banget gitu. Ya, ada di bawah jauh sampai sini. Coba ya. Nah, dia ada di bawah jauh sampai sini. Ya gitu kayaknya. Makanya 3 point tuh ribet, tapi sebenarnya ilmunya sih sama aja ya. Cuma kalau mau ada eksis yang atas bawahnya itu belok juga ya harus 3 point. Nah, boleh. Nah, setelah ini lu ngincer kubus benernya dulu aja gitu ya. Jadi kan kita udah punya patokan-patokan nih. Nah, jadi tetap aja yang lo incer kubusnya dulu. Nah, nanti sekitar ya benda-benda sejajar yang ada di gerobak ini, ya dia akan ngikutin, nah, ini juga ngikutin ngikutin perspektifnya juga gitu. Nah, udah sisanya setelah lo udah dapat kotak-kotaknya, udah lo tambahin detail gitu. Jadi perspektif tuh buat guidance lo aja gitu ya, buat guidance lo. Nah, misal gua akhirnya berubah pikiran, gua mau patokannya tuh yang bawah ya, bukan yang atas. Nah, yang bawah sama yang atas. Nah, udah jadi nanti hasil akhirnya misalnya ya lu nggak bisa bikin perspektif kayak begini ya gitu karena toolsnya mungkin nggak ada di ini, ya udah lu tarik aja dari vanishing point. Nah, tarik gitu ya. Nah, tapi gitu titik hilangnya harus sama di poin yang sama ya, nggak boleh gini nih ya. Beda-beda semua gini, harus semuanya menuju ke titik yang sama semua bro gitu ya. Nah, udah dari sini kotaknya yang planning tadi akan berubah nih gitu. Karena setelah gue cek perspektif, ternyata dari fotonya juga distorsinya atau perubahan ininya agak banyak ya gitu. Nah, ya udah, selanjutnya tinggal dieksekusi nih. Dari vanishing point, kita akan, nah, ini, enggak, yang ini aja ya, versus ini aja. Ini kan ya, titiknya harus semua sama. Gitu. Nah, habis itu yang titik hilang sini, nah, gue akan ngikutin dari sini. Nah, habis itu ini dari sini. Terus satu lagi yang terakhir, ngikutin dari sini, yang hijau nih. Nah, makanya gue kalau bikin background yang pro perspektif, gue berencana aja dulu depan gitu. Jadi gue nggak usah upload perspektif dulu. Gue mau taruh barangnya apa, baru nanti ditentuin ini. Nah, udah kan. Nah, gue ini, bisa satu lagi. Nah, kayak gini. Ini dihapus dah. Ada hilang nih.
Nah, jadi beda kan? Jadi beda kan? Gitu, nggak masalah. Nah, nanti sisanya tinggal fitur-fiturnya lalu apa? Lalu tambahin setelah kotak-kotak ini. Nah, misalnya lu mau ada objek-objek lain nih kayak ember. Ya udah sih saya tinggal ngikutin vanishing point yang sama kalau dia sejajar ya. Nah, begitu. Nah, lebih lanjut lagi sebenarnya ada kayak gini nih, ya. Eh, bentar, bentar. Nah, ini yang lu share juga kan di ilmu ref gitu ya. Nah, nah maksudnya gimana nih? Kok bisa kayak ada dua vanishing point gitu? Nah, jadi ini vanishing point yang utama harus nih di dalam sini. Tapi kalau lu mau ada tilt-tiltnya dikit ya, ya udah lu bikin vanishing point sendiri lagi aja gitu. Bukan artinya ini jadi ada dua vanishing point enggak ya. Jadi ada dua vanishing point yang sejajar gini kayak lo lakukan itu bukan gitu. Tapi ini lo mau tilt nih, mau geser dikit gitu. Nah, maka tercipta vanishing point yang baru gitu. Jadi misalnya lo mau bikin objek di sini sejajar gitu kan. Apa sih tadi? Mau ada objek di sini. Kalau sejajar kan dia akan ikutin perspektif semua ya. Dia kan ikutin semua nih. Nah ya, akan ikutin semua. Nah, tapi bagaimana kalau gue mau ada kotak geser gini nih, dia gini nih naik gini. Nah, tuh, jadi kursinya ketebalik gitu kan. Nah, ini baru vanishing point baru tercipta khusus untuk benda ini aja ya, gitu. Kayak gitu. Jadi bukan artinya lu bisa ada dua vanishing point untuk satu eksis yang sama gitu. Nggak bisa kayak gitu. Tapi nah, ini tercipta benda-benda lain tuh yang vanishing point yang sama. Justru kalau lu ngikutin ini persis, ini akan ngaco ya gitu. Gitu. Kayak gue mau ada kubus terbalik di sini nyender gitu kan. Nah, baru ini akan tercipta finishing point baru nih. Gitu. Hmm. Nah, ini akan tiltnya ke situ. Nah, ini baru boleh di luar finishing point gitu ya. Karena ini khusus untuk ini sendiri ya, tapi yang utama nih ya, angle utamanya harus harus ada di apa? Oh, finishing point sih. Horizontal lainnya gitu. Begitu. Nah, yang lebih saya juga kan di sini. Nah, oke. Mudah-mudahan membantu Bang Budi ya. Oke, selamat belajar. Mantap, mantap.